Selamat sore saudara, kembali program berita Kanal 22 TVRI Jogja hadir menjumpai Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Februari 2014. Berbagai macam informasi faktual, aktual, penting dan juga menarik kami hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kali ini bersama saya Dandi Suseno. Dan juga saya Afi Kusnadi. Dan informasi apa saja yang akan kami hadirkan untuk Anda? Di antaranya mengenai kerugian yang diderita oleh Kabupaten Sleman akibat debu vulkanik di bidang pariwisata mencapai miliaran rupiah. Informasi ini juga akan kami hadirkan bersama dengan informasi seputar jelang pemilu 2014 dan juga informasi khusus di setiap akhir pekan informasi berbahasa Inggris. Segera kita jelang Kanal 22 selengkapnya, inilah cuplikan berita utama kami. Kota-kota metropolitan menghadapi permasalahan lalu lintas, pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding jalan sehingga kemacetan tak terhindarkan. Manajemen pengelolaan sampah membuka lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi karena sampah non-organik dapat dijadikan kerajinan. Puluhan pohon tumbang dan sejumlah rumah rusak akibat angin kencang yang melanda Yogyakarta Jumat siang. Saudara, kota-kota besar di Indonesia menghadapi masalah keterbatasan angkutan umum, sekaligus pusatnya pertambahan jumlah kendaraan. Ya, sementara itu sejumlah kota besar di Indonesia mengalami penurunan rata-rata kecepatan berkendara dan lalu lintas di jalanan pun semakin padat. Lintas kota di sejumlah kawasan metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sudah mencapai lebih dari 100%. Bahkan sejak 10 tahun terakhir, kecepatan kendaraan bermotor di sejumlah kota besar turun cukup signifikan. Di Jakarta misalnya, kecepatan rata-rata pada jam puncak telah mencapai 10 km per jam. Surabaya 21, Bandung 14, Medan 23, dan Makassar 24 km per jam. Hal ini menyebabkan sejumlah permasalahan antara lain trip dan pendapatan angkutan umum berkurang, sehingga pelayanan angkutan umum memburuk dan membuat publik beralih ke mobil pribadi. Staf ahli Menteri Perhubungan Republik Indonesia bidang logistik dan multimoda Sugiharjo mengungkapkan hal itu pada Seminar Nasional Transportasi Massal Perkotaan untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah di Universitas Jana Badra Yogyakarta. Untuk mengantisipasi permasalahan transportasi perkotaan, Kemenhub RI mengeluarkan sejumlah kebijakan. Mengatasi kemacetan harus diberikan prioritas. Ya, kalau kita mendengar busway, itu filosofinya adalah memberikan prioritas. Karena ruang lalu lintas itu terbatas, kita harus berpihak. Terhadap pendapatan pengusaha yang berkurang, maka solusinya dengan subsidi. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan pihaknya terus memprioritaskan pembangunan sarana transportasi massal dibanding membangun lebih banyak jalan. Kalau kita pro pada angkutan massal ya infrastruktur itu yang harus disiapkan. Kalau enggak, ya kan seperti ini terus. Memang nggak ada keberpihakan kita. Yang namanya MRT, sebenarnya ide, rencana, gagasan 26 tahun yang lalu sudah ada, gitu. Tapi nggak pernah dieksekusi. 26 tahun yang lalu. Nah, kok belum punya mimpi, kita sudah punya rencana. Kuala Lumpur belum punya gambaran, kita sudah punya rencana. Tapi rencana. Kepemimpinan yang tegas akan menjadi modal besar bagi revolusi transportasi di kota besar demi mengatasi transportasi yang semakin ruwet. Herdian Giri, TVRI Yogyakarta melaporkan. Informasi perakiraan cuaca yang bersumber dari data BMKG ini akan mulai berlaku esok pukul 7 pagi. Demikian Dendi. Ya, dan saudara, informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kanal 22 untuk edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus kirimkan hasil liputan menarik Anda di redaksi TVRI di Jalan Magelang kilometer 4,5 Yogyakarta. Simak terus program berita Kanal 22 TVRI Yogyakarta setiap hari mulai pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dandi Suseno dan juga Afi Kusnadi mengucapkan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Selamat petang. Sampai jumpa.